Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali di mata kuliah Manajemen SDM 1 bersama saya Bu Kade. Ya, kita lanjutkan ya. Sesi kita kali ini kita akan membahas mengenai analisis jabatan dan desain pekerjaan ya. Di sesi sebelumnya kita sudah lakukan suatu perencanaan SDM di mana kita memperkirakan ya atau menghitung berapa kebutuhan tenaga kerja ya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Ya, tidak hanya jumlahnya tetapi juga kualifikasi beserta juga dengan ketersediaannya. Nah, kita lanjut dengan analisis jabatan dan desain pekerjaan. Oke, istilah ini mungkin untuk teman-teman sudah pernah didengar ya atau dibaca ya, dimana sebagai seorang manajer SDM atau kita berada di departemen SDM, di mana kita mempunyai tugas untuk ya menemukan the right man in the right place at the right time, doing the right thing in the right way ya. Jadi di situ memuat beberapa tugas kita di departemen SDM untuk menemukan the right man, orang yang tepat, karyawan yang tepat. Kemudian nanti kalau kita sudah temukan, kita akan tempatkan in the right place ya. Kita juga memerlukan karyawan tersebut in the right time ya, jangan sampai ada kekosongan jabatan ataupun posisi ya. Kemudian kalau mereka sudah ya duduk di right place ya, dan kita temukan in the right time, diharapkan mereka juga bisa doing the right thing ya. Jadi kita tempatkan di tempat yang tepat, posisi yang tepat, sehingga mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya ya in the right way ya. Bila mana belum, mungkin bisa kita tambahkan program-program tertentu seperti pelatihan atau training gitu ya. Sehingga sebelum itu bisa kita lakukan, maka kita perlukan yang dinamakan dengan analisis jabatan. Jadi untuk memenuhi berbagai aktivitas atau tugas tersebut, kita perlukan suatu instrumen yaitu analisis jabatan. Apa yang dimaksud dengan analisis jabatan? Yaitu suatu proses yang sistematis untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan spesifikasi karyawan yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam organisasi. Jadi intinya dalam analisis jabatan kita harus bisa mempunyai data ya, nanti kita akan buat analisis mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, serta kualifikasi minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Nah, untuk apa analisis jabatan ini diperlukan? Yang pertama, saat organisasi baru dibentuk. Nah, di mana saat kita membentuk struktur organisasi, sekaligus biasanya kita juga harus melakukan analisis jabatan ya. Kemudian pembentukan suatu pekerjaan yang baru ya, mungkin saja ada posisi yang sebelumnya tidak ada, kemudian dengan perkembangan organisasi atau perusahaan maka posisi atau jabatan tersebut kemudian ada gitu ya. Kemudian karyawan tidak paham terhadap pekerjaannya. Nah ini ya, jangan sampai mereka yang mengemban tugas atau jabatan tertentu tidak mengetahui atau tidak paham terhadap pekerjaannya. Sehingga kalau mereka tidak paham, kemungkinan untuk terjadi tumpang tindih ya, tugas ataupun wewenang itu cukup besar ya, bisa menimbulkan konflik. Nah, sehingga kita perlukan analisis jabatan agar masing-masing karyawan paham apa tugas, tanggung jawab serta wewenangnya.
Nah, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih, tidak ada lagi konflik, serta arus kerja menjadi lebih lancar. Juga agar ada sistem penggajian yang konsisten. Kalau tidak konsisten berarti mungkin kita perlu menelaah atau melihat lebih detail analisis jabatan tersebut sehingga kita bisa membuat sistem gaji yang konsisten. Nah, dari mana kita bisa memperoleh informasi mengenai analisis pekerjaan tersebut ya, karena kita di Departemen SDM mungkin tidak menjalani atau mungkin tidak selalu paham mengetahui semua jenis pekerjaan yang ada di perusahaan ya, sehingga ada berbagai sumber yang bisa kita gali, yaitu yang pertama dari pekerjaan itu sendiri maupun catatan harian yang ada. Bisa juga dari pekerja yang bersangkutan yang saat itu sedang menjalankan tugas tersebut. Orang yang pernah melaksanakan pekerjaan itu juga kita bisa mintakan keterangan sehingga kita bisa kumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Ataupun terhadap atasan langsung dari pekerja yang bersangkutan. Jadi itu beberapa sumber yang bisa kita gali sehingga kita bisa memperoleh informasi ataupun data-data yang dibutuhkan dalam menyusun analisis jabatan. Nah, bagaimana cara pengumpulan informasi? Bisa dengan kuesioner, ya, bisa dengan wawancara, ya, kemudian juga bisa dengan observasi. Ya, tentu saja tergantung situasi dan kondisi baik pekerjaan itu dilakukan maupun orang yang mengemban tugas-tugas tersebut. Nah, untuk analisis jabatan ya ada 3 komponen atau elemen di dalamnya, yaitu terdiri dari yang pertama job description atau uraian atau deskripsi pekerjaan. Kemudian yang kedua spesifikasinya, ya, di mana biasanya di sana memuat kualifikasi minimal yang dibutuhkan ya agar yang bersangkutan bisa menjalankan tugas-tugasnya saat diberikan posisi atau jabatan tertentu. Sekaligus yang ketiga juga ada job performance standard atau standar penilaian kinerjanya. Ya, sehingga nanti kita bisa lakukan evaluasi dengan membandingkan standar kinerja dengan realisasi kinerjanya. Kita akan lihat satu persatu, yaitu deskripsi pekerjaan. Ya, mungkin kalau istilah job desk itu teman-teman sering ya mendengar ya, atau mungkin juga bahkan menggunakannya. Ya, misalnya teman-teman aktif di organisasi, menjadi salah satu pengurus ya dalam suatu organisasi, misalnya kalau di kampus ada UKM. Nah, sebagai pengurus ya, salah satu pengurus di UKM tertentu. Nah, job desk-nya apa? Sebagai ketua misalnya job desk-nya apa? Sekretaris dan bendahara mungkin juga job desk-nya apa beserta seksi-seksi yang lainnya. Demikian juga di perusahaan ya. Jadi deskripsi pekerjaan ini nanti akan memuat ya suatu catatan yang sistematis yang memuat tentang tugas, tanggung jawab atas suatu pekerjaan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ya. Nah, penyusunan uraian pekerjaan atau job desk ini cukup penting untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian, pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Sehingga tadi di awal dikatakan agar tidak terjadi tumpang tindih, baik tugas maupun wewenangnya. Nah, di sini ada salah satu contoh deskripsi pekerjaan ya atau jabatan di mana pekerjaannya adalah manajer pemasaran. Ya, di sini ada ringkasan tugasnya, ya, merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan seterusnya. Kemudian ada juga rincian tugas-tugasnya, ya, sesuai dengan jabatan yang diemban atau diampu, yaitu manajer pemasaran. Kemudian juga disertakan juga wewenangnya apa, ya, tanggung jawabnya apa,
Kemudian juga di sini kebetulan ada sekaligus standar kinerjanya ya. Jadi target-target kerja yang harus dicapai oleh seorang manajer pemasaran. Sekaligus juga ditampilkan atau diinformasikan mengenai hubungan kerjanya. Siapa atasannya, adakah bawahannya, siapa kalaupun ada, kemudian koordinasi secara horizontal itu dengan siapa. Misalnya di sini koordinasinya dengan manajer keuangan, manajer produksi maupun manajer SDM. Kemudian kondisi kerjanya seperti apa. Nah, isinya kurang lebih seperti ini, walaupun mungkin untuk satu perusahaan dengan perusahaan yang lain mungkin saja atau bisa saja berbeda, tetapi setidaknya di situ memuat tugas, wewenang maupun tanggung jawab di setiap jabatan. Nah, untuk spesifikasi ya, kalau spesifikasi di sini merupakan persyaratan minimal atau sering disebut juga kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seseorang bila akan menduduki suatu jabatan tertentu. Ya, diharapkan dengan kualifikasi minimal tersebut yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik, ya, dengan efektif dan efisien. Nah, spesifikasi pekerjaan ini dapat disusun bersama dengan job desk tadi ataupun bisa juga disusun terpisah. Nah, tetapi biasanya disusun bersamaan ya, setelah deskripsi atau uraian pekerjaannya, kemudian syarat minimal bagi orang yang akan duduk dalam jabatan tersebut, kemudian juga tentu saja sekaligus job performance standarnya. Nah, di sini ada contoh spesifikasi pekerjaan. Ya, kualifikasinya apa? Ya, harus mampu melaksanakan setiap tugas dan seterusnya. Pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan seperti apa? Mungkin dibutuhkan keterampilan dalam berbahasa, keterampilan matematis, berpikir logis, dan juga keterampilan-keterampilan lainnya yang memang dibutuhkan untuk menduduki jabatan atau posisi tersebut, sehingga saat menjalankan tugas-tugasnya itu bisa dijalankan dengan efektif dan efisien. Kemudian untuk standar kinerja ya, atau standar penilaian kinerja gitu ya. Nah, standar kinerja di sini adalah sasaran baik kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai oleh suatu pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Ya, sasaran kuantitatif contohnya adalah misalnya target peningkatan penjualan, target produksi dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa dilihat dalam bentuk angka atau kuantitatif ya, sehingga bisa dicapai oleh setiap jabatan yang diberikan target tersebut. Kalau sasaran kualitatif misalnya adalah adanya peningkatan keterampilan, adanya perbaikan sikap maupun perilaku. Nah, itu yang mungkin lebih abstrak, pengukurannya mungkin tidak sejelas seperti dalam sasaran kuantitatif. Nah, untuk apa analisis jabatan ini disusun ya kan? Manfaatnya apa apabila disusun dengan baik? Ya, untuk melakukan evaluasi pekerjaan, untuk menentukan standar hasil kerja seseorang atau karyawan, sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan, dasar untuk merancang program pendidikan. Ya, misalnya untuk jabatan tertentu memerlukan keterampilan tertentu. Dan saat ini karyawan yang dimiliki belum mempunyai keterampilan tersebut. Nah, berarti harus dirancang program pendidikan ataupun pelatihannya. Dasar untuk menyusun jalur promosi. Ya, misalnya beberapa tahun yang akan datang si A atau si B dipersiapkan untuk mengisi suatu posisi yang ditinggalkan oleh karyawan yang saat ini ada di posisi tersebut. Misalnya kalau yang bisa diperkirakan seperti yang bersangkutan pensiun sehingga harus digantikan. Nah, itu maka harus bisa digunakan untuk menyusun jalur
promosi. Sebelum menuju ke sana harus diberikan program-program apa. Untuk merencanakan perubahan dalam organisasi maupun penyederhanaan kerja bila mana diperlukan. Ya, nanti kalau yang manfaat ke-6 ini mungkin terkait dengan desain suatu pekerjaan. Sebagai dasar mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja, karena masing-masing jabatan tentu resikonya berbeda ya terkait dengan kesehatan ataupun keselamatan kerja. Oke, ada beberapa tahapan mulai dari persiapan maupun perencanaan, pengumpulan data ya maupun pengolahan data hingga kita bisa mempersiapkan rekomendasi bagi perencana kerja ya, bagaimana bisa mengadakan pengadaan tenaga kerja, seleksi, penempatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk menyusun analisis jabatan ini juga tidak semudah yang dibayangkan, walaupun juga tidak sulit sehingga tetap masih bisa dilakukan ya. Ada beberapa masalah yang mungkin bisa dihadapi, diantaranya adalah ketakutan karyawan. Mengapa karyawan takut ya saat mungkin diobservasi, diwawancara ya, ataupun suruh mengisi kuesioner ya, mereka takut akan berbagai ancaman pekerjaan ya, misalnya selama ini ya terkadang misalnya suatu karyawan yang menduduki jabatan tertentu dengan tugas tertentu, karena selama ini tidak ada uraian yang jelas misalnya, sehingga mereka menjalankannya mungkin kadang sesuai SOP, kadang tidak. Misalnya karyawan yang menjalankan mesin tertentu misalnya, harusnya SOP-nya ada tuh, biasanya petunjuk penggunaan mesin misalnya, tetapi karena tidak ada pantauan atau evaluasi, mereka kadang menjalankannya, kadang tidak. Sehingga kalau dibuat suatu deskripsi atau uraian pekerjaan, maka nantinya mereka khawatir bahwa mereka harus selalu ya kan mengikuti SOP-nya. Nah, seperti itu. Atau mungkin terkait dengan tingkat gaji. Nah, jangan-jangan nanti bisa saja mereka merasa khawatir, jangan-jangan nanti mereka mengalami penyesuaian gaji misalnya ya, karena dirasa job desk-nya tidak terlalu berat ya, diadakan penyesuaian gaji. Nah, bisa jadi. Maupun terkait dengan tingkat produksi, misalnya harusnya kapasitas optimalnya berapa, nah selama ini mungkin mereka tidak mencapai itu karena kurang evaluasi atau kurang pengawasan, sehingga saat dilakukan analisis jabatan ternyata mereka harusnya mampu, nah sehingga mereka diberikan target yang lebih. Nah, itu bisa memunculkan kekhawatiran sehingga mungkin saja mereka tidak memberikan data ataupun informasi yang detail atau yang terkini atau yang seharusnya diberikan ya. Jadi mengumpulkan informasi yang mutakhir itu juga tidak mudah gitu ya. Nah, ada beberapa faktor pendukung agar pelaksanaan analisis pekerjaan ini bisa berhasil dengan baik. Ya, harus ada keterlibatan semua pihak, mulai dari manajemen puncak, serikat pekerja bila mana ada, sekaligus juga keterlibatan karyawan. Ya, karena data-data biasanya informasi tersebut lebih banyak digali dari karyawan-karyawan yang menjalankan tugas-tugas tersebut. Ya, kemudian juga ada banyak faktor pendukung yang lain ya, silahkan nanti bisa dipelajari. Kemudian apa keterkaitan analisis jabatan dengan fungsi-fungsi manajemen SDM yang lain? Ya, analisis jabatan tadi terdiri dari job desk, kemudian spesifikasi jabatan, ya syarat minimalnya, juga standar prestasi kerja. Nah, analisis jabatan itu, ya khususnya job desk dan spesifikasinya sangat bermanfaat atau membantu saat perusahaan melakukan staffing. Ya, pengadaan tenaga kerja ya, saat rekrutmen, seleksi, juga nanti saat penempatan ya. Jadi dalam proses staffing ini kan juga bisa kita kaitkan dengan aktivitas sebelumnya, yaitu perencanaan SDM,
baik mengenai kuantitas jumlah yang dibutuhkan maupun kualitas. Nah, kualitas bisa juga kita kaitkan dengan spesifikasi. Kualitas SDM yang diinginkan ataupun spesifikasi minimal yang diperlukan ya oleh seorang calon karyawan agar bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Sehingga dengan demikian harapannya kinerjanya akan menjadi baik. Nah, selain sebagai membantu di proses staffing maupun juga di perencanaan SDM, analisis jabatan juga terkait dengan strategi untuk mendesain suatu pekerjaan tertentu ya, yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, strategi untuk mendesain organisasi nantinya ada beberapa teknik yang bisa digunakan, yaitu simplifikasi, enlargement, enrichment, dan rotasi. Nah, kita akan lihat nanti sekilas ya. Nah, desain pekerjaan ya, mengenai desain pekerjaan, jadi hasil dari analisis jabatan tadi ada 3 komponen ya, dapat digunakan untuk berbagai keperluan ya, termasuk untuk membuat desain suatu pekerjaan. Kenapa pekerjaan harus didesain atau dirancang sedemikian rupa agar nanti orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut bisa produktif dan mendapatkan kepuasan ya, bisa efektif dan efisien. Nah, desain pekerjaan ini ya memadukan berbagai isi pekerjaan, kemudian juga balas jasa, kualifikasi yang disyaratkan agar setiap pekerjaan ya nanti bisa terlaksana dengan baik ya, bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai maupun juga oleh perusahaan. Nah, desain pekerjaan di sini ya, proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan ya, tugasnya apa, metodenya bagaimana agar pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, jadi untuk mengatur penugasan ya sesuai dengan kebutuhan organisasi, kemungkinan ada teknologi yang baru maupun keperilakuan yang diharapkan. Jadi ada beberapa teknik yang bisa dilakukan ya, simplifikasi atau tadi simplifikasi pekerjaan ya. Jadi desain pekerjaan di sini mengarah pada pekerjaan yang lebih simpel atau bisa kita sebut spesialisasi. Nah, diadakan spesialisasi. Jadi pekerjaan disederhanakan menjadi bagian terkecil ya, terdiri dari beberapa operasi. Misalnya produksi ya, misalnya makanan, pengolahan makanan ya, produksi makanan. Nah, di situ pekerjaannya dibuat sederhana menjadi bagian-bagian kecil ya, sehingga ini bisa dilakukan bersamaan ya, bersama-sama dengan harapan makin terspesialisasi maka yang bersangkutan makin produktif ya, maka bisa mencapai tingkat produksi yang diinginkan. Misalnya kalau di bagian produksi, contohnya tadi ya pengolahan makanan gitu ya, misalnya bahan bakunya buah gitu ya, pengalengan buah misalnya. Ada yang tugasnya memilih ya, hanya memilih buah dari kebun ya, yang sudah diantar dari kebun misalnya, milih mana yang bisa digunakan, disortir gitu ya. Kemudian setelah disortir ada yang mengupas, misalnya dia pekerjaannya yang mengupas terus gitu ya. Nah, itu dikerjakan karena sudah spesialis ya, mereka mengerjakannya dengan cepat gitu ya, dibandingkan dengan orang yang mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus gitu ya. Setelah dikupas ada yang motong-motong ya, walaupun mungkin tanpa mesin misalnya ya, mereka motongnya manual, itu bisa dilakukan dengan baik ya, potongannya pun juga rapi dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mencampur ramuan atau adonan dan seterusnya seperti itu. Jadi pekerjaannya dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang terspesialisasi. Nah, apa resikonya selain tadi ya, sisi baiknya adalah mereka lebih produktif. Sisi negatifnya, dengan pekerjaan yang makin terspesialisasi bisa menimbulkan kebosanan yang tinggi. Nah,
kalau bosan berarti nanti kemungkinan bisa terjadi penurunan produktivitas. Kemudian desain yang lain pemekaran ya, atau enlargement tadinya. Pemekaran di sini ya desain pekerjaan dengan mengadakan perluasan kerja. Jadi yang tadinya mungkin dengan satu tugas tertentu, seorang karyawan dengan satu tugas tertentu ditambahkan tugas yang lain di mana tugas atau pekerjaan tersebut masih dalam jenjang yang horizontal ya, masih sederajat gitu pekerjaannya ya, jadi masih bisa dilakukan ya. Misalnya biasanya seorang perawat misalnya ya, tugasnya hanya membuat laporan kesehatan pasien, misalnya tensi berapa tiap pagi, ukur suhu, dicatat. Nah, kemudian kalau ada pemekaran pekerjaan misalnya mungkin dia sekaligus menyerahkan obatnya, sekaligus juga mungkin memberikan penjelasan kepada pasien maupun penunggunya akan bagaimana penggunaan obat tersebut, atau mungkin memberikan obat yang misalnya harus disuntikkan lewat infus, itu juga bisa dilakukan oleh perawat ya dengan tugas tambahan tersebut. Nah, itu masih dalam satu tugas yang horizontal gitu ya tanggung jawabnya. Atau pemerkayaan ya, pemerkayaan pekerjaan ini penambahan tugas di mana tugas tersebut ya, pekerjaan tersebut bersifat vertikal yang biasanya mungkin dilakukan oleh mereka yang duduk di posisi setingkat di atasnya. Nah, mereka diberikan tugas tersebut seperti itu. Misalnya administrasi biasanya cuma menginput data saja, kemudian mereka juga sekaligus memilah, nah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah rotasi. Nah, rotasi pekerjaan ini mungkin dalam kurun waktu tertentu karyawan dipindah ke bagian yang lain. Nah, ini mungkin memang mengurangi kebosanan, mereka menjadi mempunyai pengetahuan maupun pengalaman bekerja di beberapa bagian, tetapi mungkin kelemahannya produktivitasnya mungkin rendah karena mereka sering berganti-ganti tempat gitu ya, berganti-ganti bagian, sehingga mereka belum sepenuhnya atau benar-benar menguasai seperti dalam spesialisasi tadi, sudah harus pindah ke pekerjaan yang baru, sehingga mereka harus menyesuaikan diri, harus memahami pekerjaan yang baru, kemudian mungkin baru sedikit ya bisa menguasai, harus pindah ke tempat yang lain lagi. Nah, tentu saja semua mengandung sisi positif maupun negatif, bagaimana kita di Departemen SDM untuk mendesain pekerjaan tersebut agar bisa optimal, agar bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Kemudian, implikasi analisis jabatan dan desain pekerjaan. Nah, keduanya yang memberikan manfaat baik bagi organisasi maupun bagi karyawan yang bersangkutan, sehingga mereka bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik ya, dengan maksimal, dengan optimal, sehingga mereka bisa memperoleh kepuasan ya, makin puas tentunya makin produktif. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sisi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.